Kita bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini masih sifat keperiodikan unsur, tapi sifat tentang keelektronegatifan, kereaktifan, sehingga berpengaruh terhadap titik didih maupun titik leleh sebuah unsur dalam satu golongan maupun periode. Kita mau review dulu. Di sini ada data jari-jari, ya, atau ukuran atom. Terlihat bahwa semakin ke kanan, yaitu dalam satu periode ya, di mana dalam satu periode itu atau kulitnya sama. Kalau kita mau lihat di sini periode kedua dari Li sampai Ne terlihat bahwa ukuran atomnya atau jari-jarinya makin kecil. Hal ini dipengaruhi karena muatan inti semakin ke kanan, muatan intinya semakin banyak. Muatan inti itu artinya gaya tarik antara proton terhadap elektron. Sehingga makin banyak muatan intinya, ya tarikannya makin kuat, makin banyak. Semakin banyak tarikannya, maka jari-jarinya semakin kecil. Gitu ya. Kalau jari-jari makin kecil atau jari-jari makin kecil nih, tulisannya R-nya makin ke bawah, panahnya makin kecil, berarti kan gaya tariknya karena makin besar. Gitu ya. Sehingga kalau gaya tarik besar apa? Kalau gaya tarik besar berarti ikatannya kuat. Berarti untuk melepaskan elektron yang ada di kulit terluar itu makin susah. Maka energi ionisasinya makin besar gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita mau ke golongan nih, contohnya untuk golongan 1, nih golongan 1 yang ke bawah. Dari sini kita lihat kalau semakin ke bawah jari-jarinya makin besar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita cek, ini kan periode 1, berarti kulitnya 1. Ini periode 2, kulitnya 2. Begitu selanjutnya. Maka dalam satu golongan, kalau CS, berarti CS adalah yang kulitnya paling banyak dari tabel ini. Ya, karena kulitnya paling banyak, maka jari-jarinya juga lebih banyak. Maka dapat kita simpulkan, kalau ada dalam satu golongan, faktor yang kita lihat adalah faktor jumlah kulit. Oke, dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan, maka kalau kulitnya semakin banyak, artinya jari-jarinya semakin besar. Kalau jari-jarinya besar, artinya apa? Artinya gaya tariknya semakin kecil. Jadi inti atom narik elektron yang ada di kulit terluar itu lemah, sehingga karena ikatannya lemah, jadi kalau mau diputusin, energinya kecil untuk memutuskan, sehingga energi ionisasinya juga kecil. Oke, itu sekedar review. Nah, sekarang kita masuk ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan. Di sini ada data tabel keelektronegatifan. Jadi kalau H itu keelektronegatifnya 2,1, kalau Li 1. Dan kalau di golongan 1A kita bisa lihat loh keelektronegatifannya kok makin turun. Gitu. Coba kalau ibaratnya kita cek untuk seperiode, saya ngambil periode 2 nih. Dari Li 1, ternyata ketemu F itu yang paling tinggi. Jadi dalam satu periode keelektronegatifan kok makin besar. Apa sih keelektronegatifan itu? Secara pengertian, keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk, saya simpelnya aja ya, untuk nangkep atau narik elektron dari atom lain. Jadi kalau ini ada atom A, ini ada atom B. Contohnya adalah yang namanya keelektronegatifan itu kecenderungan inti atom si A untuk narik elektron terluar yang ada di atom B. Jadi elektron yang mau ditangkap adalah elektron dari atom lain. Ini kecenderungannya. Dan sekarang dapat dari mana sih angka 2,1, 1, 0,9? Dapat dari mana? Itu adalah konsep yang dikemukakan oleh ilmuwan bernama Linus Pauling. Cuman detailnya nanti setelah kalian kalau mau masuk jurusan MIPA ya baru nanti kalian akan menghitung. Kemudian di sini saya juga mengamati bahwa ada yang aneh. Kenapa sih untuk golongan 8 itu sulit sekali, kok datanya 0 gitu. Nilai keelektronegatifannya 0. Kan keelektronegatifan tadi kemampuan untuk narik elektron. Lah, kok si golongan 8 strip datanya artinya apa? Artinya golongan 8 itu tidak punya kemampuan atau tidak punya kecenderungan untuk narik elektron. Itu artinya. Terus kalau ibaratnya nilai F, kalau kita cek ya, ternyata nilai F itu yang paling gede loh ke elektronegatifannya.
Artinya apa? Artinya F adalah unsur yang paling cenderung atau yang paling mampu untuk nangkap elektron. Kebayang ya? Pertanyaannya sekarang, kenapa ya golongan 8 kok tidak ada keelektronegatifannya? Kenapa sih golongan 8 kok tidak mampu atau tidak cenderung untuk menarik elektron? Sekarang kalau kita cek 10Ne, konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6. Ini kalau kita buat orbitalnya kan seperti ini. Coba kita cek. Ternyata semua orbital pada 10Ne itu semua sudah penuh. Sudah penuh. Jadi kalau mau narik elektron, elektronnya mau ditaruh di mana lagi? Kalaupun mau ditangkap, ditangkapnya harus ke 3S dong. Iya nggak sih? Nah, untuk 2 sama 3 kan udah beda kulit, jadi butuh energi yang harus sangat besar. Butuh energi yang besar sekali untuk menyiapkan orbital di 3S, supaya ada elektron lain yang bisa masuk. Nah, karena energinya terlalu besar dan susah untuk dicapai, maka golongan 8 itu sulit sekali atau tidak punya kecenderungan untuk menarik atau menangkap elektron. Nah, kalau kita lihat di F, kenapa F mampu dengan amat sangat? Terbukti dari nilai keelektronegatifannya yang sangat besar. Kalau kita cek, dia kan 9F. Kan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p5. Kalau kita buat konfigurasi, seperti ini. Nah, kita lihat deh. Dari sini, ternyata untuk si 9F, ada satu orbital yang masih setengah penuh. Dalam arti orbital yang ini, saya buat satu kotak aja ya. Dia baru setengah baru setengah isinya. Baru satu elektron. Padahal kan satu orbital stabilnya kalau 2 elektron ya. Jadi karena dia baru satu elektron, maka akan mudah untuk elektron dari atom lain akan mudah masuk, tinggal dimasukin ke sini. Gitu. Semoga terbayang ya. Kenapa F yang paling gampang narik elektron? Kenapa? Balik lagi kita ke teori jari-jari. Jari-jari makin ke kanan itu kan jari-jarinya makin kecil. Kalau jari-jari makin kecil berarti gaya tariknya makin besar. Kalau gaya tariknya besar, ya namanya juga gaya tariknya besar. Jadi kemampuan saya untuk narik elektron lain ya gampang lah, ya besar juga lah gitu. Makanya makanya si F ke elektronegatifnya paling besar. Artinya apa? Artinya F adalah unsur yang paling elektronegatif. Gitu ya. Nih, sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil jari-jari, maka gaya tariknya makin kuat dong. Sehingga makin mudah untuk narik elektron atau membentuk ion negatif. Sehingga nilai keelektronegatifannya itu makin besar. Sekarang kalau kereaktifan, ada dua pengertian kereaktifan. Yang satu kalau itu dia logam, logam itu kalau dia punya kemampuan untuk ngelepasin elektron. Oke? Dan kalau non logam, kalau dia punya kemampuan menangkap elektron. Gitu ya. Jadi kalau melepaskan elektron itu yang kayak gimana, Miss? Yang melepaskan elektron berarti yang energi ionisasinya rendah. Gitu. Yang energi ionisasinya rendah itu yang gimana? Yang energi ionisasinya rendah itu adalah yang jari-jarinya lebih besar. Oke? Maka semakin mudah melepas elektron, kalau di logam kita bilang dia semakin reaktif. Kebalikannya, kalau dia non logam itu yang menangkap elektron. Menangkap elektron tuh tadi gimana ya? Menangkap elektron berarti yang energi afinitas elektronnya ya. Berarti menangkap elektron berarti yang energi afinitasnya besar. Ya nggak sih? Jadi kalau energi afinitasnya besar artinya jari-jarinya gimana? Jari-jarinya kecil. Berarti untuk yang jari-jarinya kecil atau yang non logam itu makin kecil jari-jarinya, artinya gaya tariknya makin kuat. Akibatnya makin mudah nangkep elektron, artinya dia semakin reaktif. Beda ya pengertiannya. Kalau untuk logam, semakin mudah lepas elektron, semakin reaktif. Tapi kalau untuk non logam, semakin mudah nangkep elektron, maka dia semakin reaktif. Nah, kalau balik lagi, Miss, tadi
Ada yang logam, ada yang non logam. Bedanya gimana? Ini bedainnya. Kalau logam itu biasanya dia keras, kayak besi tuh. Logam, dia keras, dia berkilau, dia susah pecah, dan dia biasanya mudah menghantarkan listrik. Kalau non logam itu yang kayak gimana? Non logam tuh contohnya kayak gas, gitu ya. Jadi elemen yang tidak punya sifat logam. Nah, kalau metaloid itu sifatnya tengah-tengah antara logam sama non logam. Contohnya adalah silikon. Gitu. Makanya silikon sering dipakai karena dia sifatnya semikonduktor. Titik didih dan titik leleh. Titik didih itu adalah temperatur saat zat padat berubah menjadi cairan pada suhu atmosfer. Jadi kalau ini ada padatan, kalau kalian waktu SD ingat padatan itu kan rapih ya, gitu. Sementara kalau cairan kan agak jauhan. Nah, kalau gas lebih renggang lagi kan. Nah, jadi kalau leleh itu maksudnya ngubah titik-titik ketika si padatan menjadi cairan. Jadi dia lebih renggang gitu partikel-partikelnya. Sementara kalau titik didih adalah suhu ketika tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Simpelnya adalah berarti kalau titik didih gimana si cairan, titik di mana cairan berubah menjadi gas. Jadi makin ke sini partikelnya makin jauh-jauhan gitu. Sekarang kalau kita mau analogikan seperti ini, saya punya ini A dan B. Mereka ikatannya kuat, berarti anggap aja padat ya. Dia padat nih, karena ikatannya kan rapih. Terus yang padat ini mau saya jadiin cairan, berarti ikatannya harus saya putus dong. Jadi A dan B yang tadinya rapih, sekarang harus saya putus ikatannya supaya terpisah jadi A dan B, yaitu anggap aja jadi cairan karena kan ukuran partikelnya jadi lebih jauh-jauhan. Nah, sekarang gimana caranya AB yang padatan bisa menjadi A dan B yang cairan? Maka saya harus mutusin mereka. Artinya apa? Artinya harus ada energi yang diberikan untuk memutuskan mereka. Gitu. Semakin banyak energi yang saya keluarin buat mutusin mereka, artinya ikatan mereka semakin kuat. Oke? Semakin kuat energi mereka, semakin kuat ikatan mereka, berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk mutusin mereka. Sehingga suhunya juga jadi semakin tinggi. Oke? Jadi, semakin kuat ikatan yang dibentuk, maka semakin besar energi yang diperlukan untuk mutusin mereka. Sehingga titik didih dan titik lelehnya juga semakin besar. Kalau dilihat dari tabel, datanya seperti ini. Kelihatan nih, dia makin naik. Terus nanti tiba-tiba jadi turun lagi. Kenapa ya? Nah, ini disebabkan karena sifatnya yang sudah beda. Kalau H, L, I, B, E, dan B, dan C itu masih, kalau yang ini masih logam. Ini masih logam. Untuk yang C, itu bentuknya masih padatan. C itu karbon, kayak arang, terus isi pensil kalian yang warna hitam. Itu C, bentuknya masih padatan. Tapi kalau udah masuk ke N, O, dan F, itu dia sudah masuk ke dalam golongan gas. Jadi kalau gas, ya ilah gas, nggak mungkin dong gas itu yang gas orang ininya aja titik leleh aja pengertiannya dari padat ke cair, nggak mungkin dong gas punya titik leleh gitu, sehingga titik leleh sehingga nilainya untuk yang gas atau non logam itu besarannya sangat kecil. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya ketika kita belajar. Kita memang lagi belajar untuk aktif, jadi kalian yang memang harus jemput bola. Oke, terima kasih.